Halo teman-teman YouTube semuanya, apa kabar? Kembali bersama saya Monica di Jerman. Bagi yang belum kenal saya Monica. Saya berasal dari Indonesia dan saya sudah buka channel YouTube ini sudah setahun 2 bulan ya. Teman-teman, jika baru saja mampir, terima kasih dan saya lebih berterima kasih lagi Anda mau klik video ini dan untuk ditonton ya. Jika Anda suka dengan channel saya, boleh ini mempertimbangkan untuk subscribe ya teman-teman ya. Jadi hari ini ya, maaf ya saya ada sedikit alergi ya. Jadi dari pagi saya ingusan terus ya. Hari ini ya saya mau berbagi ya tentang market research yang sering kami lakukan dan ini sudah dikerjakan oleh suami saya Raina ya. Dia harusnya sudah beberapa tahun ya, 7 atau 8 tahun ikut program ini ya. Ini merupakan program online ya yang namanya market research ya. Kalau di dalam bahasa Jermannya itu Geschäft für Consumerism ya. Coba saya baca lagi ya. Karena yang saya lihat di internet ini bahasa Inggris ya. Jadi Gesellschaft für Konsumforschung. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu growth from knowledge. Jadi kalau teman-teman yang sudah ada lihat nonton vlog-vlog saya yang berlalu ya, itu saya ada cerita sedikit tentang market research ini ya. Nah, semua orang bisa ikut di dalam program online ini. Ini artinya ya ini sebuah company besar ya dan itu pusatnya itu ada di Jerman ya. Memang headquarternya itu di Jerman. Nah kalau nggak salah di Nürnberg ya. Tapi perusahaan ini pada tahun 2023 telah bergabung dengan NEQ ya, yaitu Nielsen EQ ya, Nielsen IQ kalau bahasa Inggrisnya. Itu mereka mengekspand ya, memperbesar pencakupan mereka, jaringan mereka ya. Dan saya ada baca ya, kalau saya kecilin dulu TV-nya ya. Jadi ya GFK ini adalah dia memberi kesempatan kepada orang-orang biasa ya, para konsumen ya, yang tinggal di Uni Eropa maupun di sebagian Eropa ya, itu ada mencakup 42 negara ya. Jadi ada seorang subscriber yang kebetulan katanya dia tinggal di Belanda. Belanda ada teman-teman ya. Nanti saya akan cantumkan alamatnya ya. Jadi memang pusatnya itu di Jerman ya. Mereka juga ada cabangnya di Berlin dan di beberapa kota di Jerman. Nah, tapi mereka itu bergabung dengan Nielsen IQ ya. Jadi mencakup selain 27 negara Uni Eropa, juga ada beberapa negara yang bukan Uni Eropa, yaitu di Eropa Barat, Sentral Eropa dan Eropa Timur ya. Seperti yang saya tahu ya pasti ada itu di Switzerland ya, terus ada di UK ya, United Kingdom, sama di Norwegia ya ada ya. Jadi teman-teman boleh ke websitenya, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi ya seperti tadi pagi yang kita ke supermarket ya, habis belanja kan
kita kan ada aplikasinya di HP kita. Jadi kita ada pasang aplikasinya. Jadi sampai di rumah ya, si Raina scan lagi menurut bond yang kita bayar ya di supermarket. Itu satu-satu dia scan karena setiap belanjaan itu kan ada barcode-nya ya. Jadi dia scan. Jadi kerjanya cuma seperti itu saja. Jadi kita dapat poin teman-teman. Nah, jadi points ini kita kumpulin. Kalau kita ada belanja, kita dapat 3 poin ya. Kalau nggak belanja, tapi kita harus lapor juga nggak belanja, itu dapat 1 poin. Jadi kalau satu hari itu kita ada belanja beberapa kali, itu kan lumayan ya poinnya. Nah, seperti di vlog berlalu itu, laptop ini, HP ini ya saya ambil dari poinnya. Dan saya baru ikut, nggak sampai 2 tahun teman-teman. Jadi kalau saya punya itu, kalau saya makan di restoran atau saya mengunjungin atau saya beli pakaian atau saya mengunjungin salonnya, itu saya juga ada kasih tahu, atau saya berliburan kemana, saya belanja di mana, di negara mana, itu juga saya kasih tahu gitu loh. Jadi ya saya berhasil mengumpulkan 15.600 points ya kalau nggak salah. Jadi laptop ini, HP ini lumayan, ini model terakhir dan 15 inch dan tipis ya. Itu saya ambil 15.000 poin ya. Jadi dipotong 15.000. Jadi kita bisa ambil barang-barang apa saja yang di Amazon yang boleh diambil lah di dalam aplikasinya itu ada kasih tahu kita bisa beli apa gitu loh. Nah, kalau yang suami ya si Raina kan dia sudah ikut lama ya, jadi poinnya itu banyak. Jadi dia sudah beli 3 gimbal ya, itu cost and loss ya, jadi itu gratis ya teman-teman. Jadi dia nggak bayar sama sekali dan gimbalnya itu merek DJI ya, Osmo ya, dan itu dia beli waktu itu model terakhir itu yang gimbal ketiga dia beli. Dan kalau gimbal ini kalau kita mau beli ya itu harganya sekitar 160 euro teman-teman. Kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ya. Nah, dan sebenarnya saya juga bisa ambil iPhone-nya, tapi itu model iPhone-nya itu bukan model terkini. Jadi dia model 2 tahun terakhir gitu loh. Jadi saya mending nggak ngambil iPhone ya. Jadi saya pikir saya ambil saja laptop ya. Jadi kalau saya pakai laptop ya, saya bisa ke YouTube Studio untuk edit video saya ya. Karena ada beberapa setting yang tidak bisa di set pakai HP teman-teman. Nah, seperti mau taruh musik ya dari YouTube Studio itu harus pakai laptop atau komputer. Jadi baru bisa ke YouTube Studio di editornya ya. Jadi baru kita bisa taruh background musiknya kayak gitu. Nah, jadi ya teman-teman, ini sebenarnya ya dengan cara begini kami sudah menghemat banyak uang belanja barang-barang elektronik teman-teman, dan kami sudah pernah ambil kopor juga ya, itu merek Samsonite ya. Sudah 3 Samsonite yang dibeli si Raina pakai poinnya dia. Dan dia masih ada ikut satu lagi yang pakai research yang lain, saya tidak tahu ya. Itu dia dikasih voucher ya 500 euro teman-teman. Kan lumayan, itu seperti kita itu tanpa sadar ya. Kita nggak usah keluar pergi kerja, tapi kita cuma di rumah scan barang-barang yang kita beli, kita melapor ya. Nah, jadi dengan cara demikian secara tidak langsung setiap hari itu kita menabung begitu loh. Jadi kita melakukan ini cuma seminggu sekali teman-teman, karena belanja ke supermarket itu untuk seminggu kan cuma seminggu sekali. Nah, kecuali kalau Sabtu Minggu kita ada keluar makan di restoran, nah kita lapor lagi, tapi itu kan dapat poin teman-teman. Nah, tapi si Raina itu orangnya jujur, dia kalau nggak belanja ya dia bilang dia nggak belanja, kalau ada belanja dia scan satu pun dia nggak loloskan gitu loh. Nah, jadi ini untuk membantu ya pemasaran yang marketing di Uni Eropa dan di sebagian Eropa lah. Jadi mereka itu
uniform ya. Jadi datanya itu mereka kumpulkannya. Jadi itu untuk menguntungkannya pasar di Eropa. Sebenarnya kita membantu pemasarannya juga sih. Jadi kita membantu memberikan informasi ya setiap hari atau per minggunya itu sebenarnya konsumen itu mencari barang apa, mereka lebih suka makan apa. Nah, jadi ciri-ciri belanja mereka itu gimana. Nah, jadi sifatnya itu bagaimana, mereka lebih suka ke kafe yang bagaimana, mereka lebih suka makan makanan apa. Nah, jadi kalau ada hari libur itu mereka kemana belanjanya begitu. Jadi kita secara tidak langsung ya kita membantu membantu negara kita tinggal sama membantu Uni Eropa dan sebagian negara-negara 42 negara Eropa membantu market research mereka gitu teman-teman. Ya, ini tergantung ya, ada banyak orang Jerman tidak mau ikut karena mereka agak konservatif ya. Mereka itu agak reserve karena mereka nggak mau data-data mereka itu diketahui ya, atau data-data mereka itu dicatat, jadi atau data-data mereka itu dijual gitu loh. Jadi orang Jerman itu sebagian besar nggak mau ikut karena ini, jadi mereka lebih konservatif ya, lebih reserve ya. Jadi begitu teman-teman. Kalau kami sih nggak apa-apa ya. Kalau si Raina dia nggak apa-apa karena kan ini tujuannya hanya untuk market research ya, bukan untuk apa-apa. Tapi tergantung sih, kita tidak bisa menjudge atau menghakimi pendapat orang atau pemikiran pandangan orang ya masing-masing. Jadi teman-teman nanti saya akan cantumkan semuanya di deskripsi dan kalau Anda punya pertanyaan boleh dicantumkan di kotak komentar pertanyaan apa saja mengenai GFK ini ya atau GFK ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu ya growth from knowledge ya. Jadi disingkat menjadi GFK ya. Nah, jadi begitu saja ya teman-teman pembagian saya hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan teman-teman kalau tertarik untuk ikut ya, ketik saja ya. Anda tinggal di mana umpamanya Anda tinggal di Belanda atau Anda tinggal di Italia. Jadi ketik aja GFK nama negara Anda. Contohnya GFK Italia, GFK Netherlands ya, kayak gitu. Nanti keluar gitu. Tapi nggak apa-apa, saya kasih saja websitenya di ini ya, website untuk di headquarternya di Jerman ya, teman-teman ya. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, cantumkan saja di kotak komentar ya teman-teman ya. Terima kasih Anda telah menyimak sampai di sini. Jangan lupa diberi like dan diberi komentar, juga dibagikan. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye. I love you.